رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allah Ma'alif mengatakan Faya juma'ud Faya juma'ud boleh Faya juma'ud bainal ahadisi maka dihimpun Yujma'ud dihimpun bainal ahadis antara hadis-hadis yang telah kita sebut kemarin ya. Lalu ada dua, intinya ada dua hadis. Pertama hadis melarang kita nangis ya. Intinya ada hadis yang melarang kita nangis ketika dapat musibah ya. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi kita sendiri nangis ya. Ini kan ada dua tuh ya. Ada hadis yang melarang, ada hadis yang boleh. Nah kesimpulannya gimana gitu ya. Nah ini yang harus dibicarakan ya. Jadi inilah kerjanya ulama-ulama kita dulu ya. Jadi sebelum adanya ini nasah mantuh ini hadis yang berlaku yang belakangan, hadis yang luaran dinasah. Oh, berarti kalau nasih mansukh yang diamalin hanya satu, yaitu hadis yang datangnya belakangan, ya. Ya. Itu kalau dinasah. Tapi kalau ijma dua-duanya, ya. Ini lebih afdal daripada apa? Ya. Kalau masih bisa dihimpun dua-duanya, kan dihimpun dua-duanya berarti dua-duanya diamalin. Daripada dikatakan yang satu nasih, yang kedua apa? Mansuh. Kalau nasih mansuh yang diamalin yang mana? Yang nasih, yang mansuh apa? Enggak, jangan ditinggalin. Nah, lebih baik apa? Nah, kalian dua-duanya kalau memang masih bisa. Nah, sekarang kita lihat nih. Antara hadis yang melarang nangis, satu. Antara hadis yang boleh, bisa nggak dihimpun? Bisa. Mana tuh tadi? Selama masih bisa dihimpun, kita ngamalin dua-duanya. Jangan kita katakan yang satu nasih, yang kedua mansuh. Ini banyak contoh ya. Nabi pernah mengatakan dalam hadis, ketika buang air itu jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi gitu. La tastaqbilu kiblat, wala tastaqbilu. Waktu buang air nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Itu sabda Nabi melarang. Ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adiknya Aisyah. Adiknya Aisyah atau abangnya Aisyah ya. Bukan, ya siapa? Abdullah bin Umar, bukan Aisyah. Ya siapa? Istrinya Nabi ya. Hafsah ya. Dan Hafsah itu anaknya Umar. Ada apa kan? Ya. Nah, jadi Abdullah bin Umar ya, adiknya Hafsah. Hafsah itu kan salah satu istri Nabi. Jadi Abdullah ini ke rumahnya Hafsah ya mahal ya. Ada apa? Masuk keluar biasa karena saudara. Nah Abdullah bin Umar melihat Nabi Muhammad di Madinah buang airnya nggak ada kiblat. Yuk, ada tentangan. Tadi sekalian sabda Nabi melarang ngadep kiblat. Dia melarang membelakangi kiblat. Umar sendiri ketika dia ke rumah Hafsah, ke rumah kakaknya, nyaksiin kalau Nabi lagi buang air ngadep kiblat. Oh, itu tangan. Jadi jangan terburu-buru kita bilang oh yang satu nasih yang kedua ya masih bisa dihimpun. Apa itu dihimpunnya? Nah, dikatakan oleh ulama yang dilarang itu kalau buang airnya di lapangan. Gimana? Di lapangan terbuka. Tuh, tapi kalau yang Nabi lakukan di mana tadi? Di rumah, berarti mana? Oh, di dalam
itu enggak, itu nggak dilarang. Itu kan ini himpun namanya. Jadi dua-duanya kita pakai hadis. Hadis yang melarang kalau kita buang air di mana? Di lapangan terbuka. Hadis yang membolehkan kalau jadi kalau kita punya WC di rumah ada kiblat, belakangnya kita kalau dibongkar, gitu. Nah ini contoh bisa dihimpun. Nah sekarang kita lihat soal melarang nangis dan boleh nangis. Coba kita lihat ini. Qayyud ma'u bainal ahadits. Tuh. Bihamlin nahi anil buka mutlaqan. Nah yang dilarang yaitu nangis yang apa ya? Yang nangis yang secara mutlak. Oh apa itu? Ya. Mutlaqan. Oh, hadis yang melarang nangis secara umum. Oh, apa itu secara umum ya? Yang raung-raung, yang ratap-ratap itu dilarang. Wa muqayyidan ba'dal maut. Nah, nangis yang dilakukan diikat. Nah, nangis yang diikat sesudah mati, sesudah orang meninggal dunia, gitu ya. Amal buka al-mukti. Nah, buka yang mengakibatkan. Mukti itu yang menyebabkan melakukan perbuatan yang dilarang. Tuh, apa itu? Nangis yang menyebabkan perbuatan yang dilarang. Apa itu? Nauh, apa nauh? Ya, ratap-ratap. Nah, ya. Soroh, apa soroh? Jerit-jerit. Nah, ya. Dan lain-lain. Nah, itulah nangis yang dia, yang dilarang. Nangis, ya, yang menyebabkan gerung-gerung, ya, menyebabkan ratap-ratap, ya. Gitu. Nah itu yang dilarang tuh ya. Atau kemarin tuh ya itu orang perempuan ibunya Yosua kan waktu jenazahnya ada di depannya dia itu pukul-pukul ininya kerangkanya dipukul-pukul apa gitu sambil apa ya itu walaupun dia bukan orang Islam maksudnya nyuntuin nangis kayak model begitu tuh lah ya, nyuntuin yang dilarang nangis kayak model itu tadi tuh nangis dia betul nangis ibu Yosua. Nah saat jenazahnya di depan dia tuh ya, saat di jenazahnya dibawa oleh siapa? Hendra Mulyawan. Tombel jenazahnya dipukul-pukul pukul batangnya. Nah itu nangis yang dilarang. Berarti kan menangis kayak model begitu dia nggak menerima takdir Allah. Ya, dia memprotes sebenarnya. Waktu itu adapun nangis yang dibolehin itu yang diizinin ada yang dibolehin. Nah itu nangis yang mujarrodil buka hanya semata-mata apa? Semata-mata nangis jadi tidak berung-berung semata-mata nangis. Karena yang namanya orang sedih orang yang normal pasti kalau dia sedih pasti apa? Nangis, pasti berlinang air mata. Nabi sendiri ketika kematian anaknya Ibrahim berlinang air mata. Allazi huwa dam'ul ain itu semata-mata keluar air mata. La yumkinu lakum nasawt tidak bisa dicegah ya. Kalau suara masih bisa dicegah, tapi kalau air mata susah dicegah. Wa qad afsada ila hadzal jam'u qawluhuna. Cara menghimpun ini diisyaratkan dengan apa? Qauluhu walakin nuhitu. Nah, kata Robi yang meriwayatkan hadis ini kemarin ada Jabir kata Jabir saya dilarang ansul sautain lakin nuhitu an sautain dilarang dari dua suara ya, dilarang nangis yang mengandung dua suara apa itu ya? Tidak ada hadis itu kemarin ada ya ada akhir kemarin ya apa itu ya yang yaitu dua suara surata ini ahmak wa ini ya fajiro ini sautun indah musibah ya kemudian disertai dengan wujuh sakit. Nah ya jadi nangis yang ada suaranya disertai dengan merobek-robek ya. Orang berubah dalam rangka apa itu? Merobek-robek duyuk. Ini apa ini? Ya, apa? Belahan baju. Ya. Jadi pada baju ditarik gitu. Ya, itu namanya merata. Atau apa itu tadi? Ya, atau merobek baju atau apa menepuk pipi. Ya, itu.
atau rambutnya gapai itu perempuan. Iya. Nah itu dilarang tuh. Ada dua dapur lain. Nah yumkinu dapur walakin itu atau lain yang dilarang adalah nangis yang menimbulkan dua suara tadi itu ya, suara gerung-gerung dengan dilanjutkan dengan perbuatan yang dilarang. Baik, wa qauluhu di hadis Ibnu Abbas yang mutaqaddim annahu mahma kana min al-aini wal qalbi fa min Allah. Jadi Ibnu Abbas tadi mengatakan kalau memang nangisnya itu dari mata dan hati, nah berarti yakinlah nangis itu dari mana? Dari Allah. Maksudnya naluri ya. Kalau memang nangisnya itu dari mata dan hati, itu berarti itu nangis naluri, bukan karena protes takdir Allah itu ya. Ya, Allah. Mu'minar rahmah itu menunjukkan rahmat. Qauluhu wa fi hadits Ibnu Umar as-Sabiq innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah tidaklah menyiksa dengan sebab apa? Keluarnya air mata. Wala bi hudil qalbi, untuk begitu juga bukan disebabkan karena apa? Sedihnya hati ya. Fayakunu makna qaulihi la yu'yana ala halikin ba'dal yaum. Oleh karena itu sabda Nabi yang berbunyi, mulai sekarang tidak boleh menangisi atas orang mati itu. La yu'yana ala halikin. Jangan kamu nangis atas orang meninggal. Ba'dal yaum, setelah hari ini. Nah ini yang dilarang itu lagi apa tadi? Nangis yang apa? Yang mengeluarkan suara atau yang menimbulkan apa? Perbuatan yang dilarang. Nah itu maksudnya kalau nangis hanya ya, sedih hati, nah itu enggak gitu ya. Baik, wa qauluhu fa idza wajaba fala tabkiyan nabakiyah. Dari hadis mengatakan idza wajaba, apabila sudah mati itu, wajaba itu mati. Apabila saudaramu, keluargamu sudah wafat, fala tabkiyan nabakiyah, janganlah ada nangis gitu. Nah, nangis yang mana yang dilarang? Nangis ya? Nangis yang bersuara tadi ya. Fala tabkiyan nabakiyah. An-nahyu anil muka alladhi yashabuhu syai'un mimma harramahu syari'. Nangis yang dilarang adalah nangis yang yashabu yang disertai. Nangis yang disertai apa yang Allah haramkan. Apa itu tadi? Berbuat ya, atau melakukan perbuatan ratap-ratap. Wakil ada yang berpendapat dihimpun dengan gimana? Bi'anal idna bil muka qawla maut. Nah, ada lagi yang mengatakan yang diizinkan menangis kalau memang nangisnya semua mati ya. Maksud sebelum mati, saat orang sakaratul maut. Seperti Nabi Muhammad melihat anaknya Ibrahim saat nafasnya sudah sekali-kali nangis keluar air mata. Nah sebelum mati itu boleh. Tapi kalau udah wafat jangan nangis lagi gitu ya. Ada yang berpendapat cara menghimpun seperti itu ya. Jadi nangis yang dibolehkan kalau nangisnya sebelum wafat. Wan nahyu anhu ba'dahu, yang dilarang sesudah wafat ya. Jadi kita lihat sedih, ada orang meninggal dunia nafasnya tinggal sekali-sekali. Nah, nangis di situ diperintah. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat ini yuradu bi hadits Abi Hurairah. Pendapat ini ya tertolak dengan hadits Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa sesudah mati pun masih boleh nangis. Asalkan nangisnya apa tadi? Tidak bersuara dan tidak diikuti dengan perbuatan yang haram. Wa bi hadis Aisyah, dari jaga pendapat yang mengatakan yang boleh nangis sebelum mati, sesudah mati nggak boleh nangis, tertolak pula dengan hadis Jabir dan Ibnu Abbas yang sudah disebut di awal bab. Wakil ada lagi yang mengatakan dihimpun dengan cara apa? Bihamli ahaditsin nahi ala buka pada maut, sama tadi yang dilarang kalau udah mati. Tapi makruh katanya. Wa tamasaka bidzalika Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'i mengambil pendapat ini. Kalau udah pada maut dimakruhkan apa? Mati. Diharamkan dimakruhkan menangis. Fahuknya anhu diriwayatkan dari Imam Syafi'i kalau dia terbuka pada maut. Wajib menjadi karena awalan warajih dari sekian banyak
bentuk penghimpunan yang paling afdal yang mana? Dari sekian banyak penghimpunan tadi yang paling afdal yang mana? Yang pertama, yang kedua. Jadi tidak hanya habis mati, ya. Sebelum mati boleh nangis, sesudah mati boleh nangis. Asalkan apa tadi? Nah, ini yang dilarang bukan masalah sebelumnya dan sesudahnya. Yang penting menangisnya itu tidak mulai suara. Ya, nah itu yang paling afdal tuh. Ya. Afdal apa? Cara menghimpun antara hadis yang larang dengan hadis yang boleh. Itu yang paling afdal. Warnanya. Akhirnya kalau bawa wujud, al-wujud artinya al-maut ini. Ya, kata Nabi, apabila wajibat malah apabila udah wajibat nggak boleh nangis. Apa itu wajib? Wajib mati. Lagi di riwayat ini Ahmad An-Nawawi warwatil hadis kalau al-wujud tidak ada kalau qabruh. Nah, tadi al-wujud itu mati. Ada yang nafsirin apabila yang mayat udah masuk apa? Kubur. Nah, kalau sebelum masuk kubur masih boleh tangisin gitu. Tapi kalau udah masuk kubur tidak boleh lagi apa? Ditangisi. Nah itu mengenai al-wujud. Ada yang bilang al-wujud itu mati, wafat, ada yang mengenai masuk kubur. Kemudian tafsirul marfu asas tafsir hadis marfu mengenai wujud itu al-maut itu lebih asas dan lebih ada. Ya, al-maut itu artinya apa? Al-wujud itu apa? Mati, bukannya masuk kubur. Jadi kalau udah meninggal dunia nggak usah ditangisin gitu ya. Tapi sekali lagi bukan berarti dilarang nangis sesudahnya almarhum meninggal dunia, masih boleh nangis. Tetapi yang dimaksud dilarang itu kalau nangis dan bersuara atau yang menimbulkan perbuatan yang diharamkan. Nah sampai di sini babun nahi aniyah Nabi, ini mengenai ratapan-ratapan ini, ya. Yang biasanya dilakukan oleh perempuan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke.